Kita nggak punya opening, Pak. Kita nggak punya opening. Belum. Udah dibilangin yang namanya podcast kalau tempat-tempat lain nih biasanya kenceng-kenceng teriak-teriak loh. Iya. Ada opening gitu, Pak ya. Heeh. Kita gini, Pak. Masalahnya kan jarak dan waktu, jadi Mm. adanya aja lah ya. Ya gini aja lah gitu. Yang penting kan bisa ngobrol aja lah gitu. Oke. Bakar dulu, Pak. Udah ini sambil bakar. Apa itu geter-geter? Nggak tahu, Pak. Ada bom kayaknya, Pak. Geter ya. Mbak yang kemarin bukan? Bukan, Pak. Beda lagi. Ini kok ke sana? Oh beda ya, beda ya. Ya, Lain obrolan nih. jangan dipublis dulu. Oh. Iya. Jangan dipublis dulu, Pak. Gitu. Oke, jadi saya mempunyai Iyalah jelasin dong. Hari ini kita mau ngomongin apa? mempunyai keresahan baru ya kan, yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain ya. Enggak sih harusnya. Enggak ya. Enggak lah. Kalau mau cari manfaat, kalau mau cari ilmu ya di tempat lain aja lah. Iya. Nah, kalau kita sudah jelas menyesatkan, Pak. Tapi ya apa ya, sedikit banyak harus bisa menghibur gitu ya. Semoga. Semoga. Jadi ini Pak, apa sih yang harus kita bicarakan malam ini? Yes. Ada salah satu hal yang apa ya, mungkin ya semua orang itu pasti merasakan hal itu, semua orang itu pasti tahu hal itu, tapi aku pengen ulas sebentar gitu tentang kayak kelemahan kita sebagai laki-laki terhadap perempuan gitu kan. Iya kan? Iya. Ya ini jelas topik yang mungkin udah banyak yang tahu gitu, udah banyak yang tahu juga, tapi ya kita ulas kembali. Salah satu penyebab menurut Anda apa sih yang menyebabkan Anda itu lemah terhadap perempuan gitu kan? Jadi hari ini kita bahas kelemahan laki-laki ya? Iya, garis besarnya seperti itulah ya. Kalau bahas kelemahan laki-laki sebenarnya ada banyak sih Pak. Cuman ada banyak. Kalau harus jujur, salah satu kelemahan, bukan salah satu sih ya, mungkin kelemahan terbesar dari laki-laki itu adalah pada titiknya Pak. Maaf Mas. Loh beneran. Itu sudah pasti pada titiknya. Tapi jangan ke arah situ juga Mas. Oh enggak gitu ya. Iya kan maksudnya. Ya banyak hubungan kan. Maksudnya kayak pejabat dan misalkan pejabat, artis-artis itu karirnya kan pada hancur cuma gara-gara titit Pak. Nggak bisa mengontrol tititnya atau. Jadi kelemahan laki-laki yang utama itu ya ada di tititnya. Barbar sekali. Pak aku krungu iki ngamuk cuk, astagfirullah kan aku. Ya. Sampai nanti pada akhirnya ke bahasan apa ya? Kenapa laki-laki itu nggak pede untuk deketin wanita gitu ya Pak ya? Jadi awal mula kita buka ini dari kelemahan laki-laki terhadap perempuan gitu ya. Oh, oke, berarti dari kelemahan laki-laki terus nanti hubungannya apa sampai kok bisa laki-laki itu nggak pede kalau perempuan gitu ya? Iya, begitu. Oke. Jadi menurutmu apa salah satu kelemahan laki-laki? Apa dari sifatnya kah atau apanya mungkin? Sikap Pak. Jadi sikapnya itu kayak mendahulukan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Mendahulukan.
iya mendahulukan gitu. Dalam artian dia itu menghormati ya kan, menerima keputusan ya kan, walaupun itu berat, walaupun itu seperti eh, kayak memihak gitu. Di situ laki-laki itu bakal lemah kok, malah bakal akan berbalik gitu ya, untuk apa namanya, nggak jadi untuk memutuskan hal itu gitu loh. Tapi kalau lalu perempuan itu apa namanya, malah minta adu argumen dan sebagainya gitu, itu malah laki-laki cenderung kayak malah ditantang gitu loh Pak. Itu sih kayak sikap yang apa namanya, yang mendahulukan itu tadi gitu. Jadi seolah-olah kayak apa namanya, menerima nasihat gitu, walaupun itu seperti konyol gitu kan, tapi dia tetap bisa menerima hal itu gitu. Itu sih salah satu kelemahan laki-laki di situ. Justru kan laki-laki penaung kan Pak ya. Laki-laki kan penaung gitu. Nah sebagai penaung, kalau kita itu dihormati gitu, kita disanjung gitu, ya otomatis kan kita sebagai laki juga malah lebih bisa menyanjung dia kan gitu Pak. Gitu, kayak gitu sih Pak. Berarti kemungkinan itu berhubungan dengan egonya ya? Iya betul begitu. Ngerti. Cenderung apa namanya, dia bisa merendahkan egonya ya untuk si laki-laki itu. Otomatis laki-laki itu malah ngerasa bisa apa namanya, bisa introspeksi diri lah gitu. Wah berat nih. Berat ya Pak ya. Iya awal-awal mungkin memang berat sih Pak ini. Tapi saya rasa enggak kok, nanti enggak seberat ini kok. Itu cuman opening aja ini. Agak belibet juga openingnya, cuman insya Allah enggak kok. Ya mari kita cairkan. Iya. Tapi kamu pernah mengalami maksudnya hal yang semacam itu kan, kayak mendahulukan perempuan itu kan maksudnya, atau gimana? Iya nggak, maksudnya perempuan itu mendahulukan kita gitu loh Pak. Perempuan itu yang mendahulukan kita. Iya, perempuan itu mendahulukan kita dalam artian gini, ketika mengambil keputusan gitu, apapun itu, libatkan laki-lakimu gitu, itu akan cenderung membuat kita itu, wah berarti aku tuh dihormati, wah aku tuh berarti benar-benar salah satu hal yang berarti buat dia gitu Pak. Itu berarti bisa menepis semua anggapan atau stigma di masyarakat saat ini Pak. Maksudnya kan kalau selama ini namanya perempuan kan identik suka dipuji gitu ya, dipuji, cantik. Padahal sebetulnya laki-laki malah lebih suka ya kalau dipuji itu ya. Atau gimana? Kalau pujian itu perempuan Pak. Laki-laki tidak terlalu membutuhkan pujian itu, tapi penghormatan itu laki-laki. Ya gitu, bisa ya membedakannya ya antara pujian dan penghormatan. Berarti ya, yang namanya laki-laki itu dimanapun emang hidupnya itu hanya untuk mencari pengakuan orang lain sebetulnya ya. Pada umumnya kalau terhadap pasangan seperti itu Pak. Jadi saya tuh mau diakui gitu. Walaupun tidak gini ya, perempuan juga harus perempuan juga punya sikap seperti itu juga, karena perempuan itu juga punya sifat kayak mendominasi begitu kan, dia ingin mendominasi. Iya. Nah itu dia ingin mendominasi dengan segala
apapun itulah, dalam bentuk apapun itu wanita tuh ingin mendominasi gitu. Tapi kembali lagi, kalau wanita itu bisa mengontrol hal itu gitu, mengontrol ego itu gitu, laki-laki itu justru lebih respect, ya kan? Betul nggak? Iya. Gitu maksudnya. Ya pastilah sampean juga kan pernah gitu, kayak misalnya sampean punya pasangan gitu. Pasangannya sampean yo nggak disangka, nggak dinyana, nggak disangka nggak dinyana, tidak disangka gitu. Kita tidak menyangka hal itu akan diucapkan oleh dia. Contoh hal kecilnya kayak aku mau main, boleh tidak gitu, gitu kan. Itu kan hal yang membuat kita, wah dia ngakuin saya nih, gitu. Oh ya. Iya nggak sih? Di situ kan kayak kalau nggak ngizinin apa namanya, jatuhnya sikap saya kayak mengekang ya kan. Kalau ngizinin kayaknya aduh, tapi kayaknya jangan deh gitu kan. Kita sebagai laki-laki pasti kan berpikir seperti itu kan. Tapi berhubung dia sudah meminta izin gitu kan, kita cenderung akan bilang ya wes nggak apa-apa kan gitu, ya udah nggak apa-apa. Iya. Dan kita nggak akan marah setelah itu gitu. Beda halnya dengan udah aja gitu pergi gitu. Dan ketika kita mencari dia gitu, dia di tempat yang lain gitu kan, otomatis kan kita kok nggak bilang-bilang gitu kan. Nah gitu Pak, itu ya kita arahnya ke situ lah, Ya, mungkin berarti sama senangnya kalau kita sebagai laki-laki dengar dari pasangan bahwa dia itu melakukan apa yang kita sarankan, misalnya entah dari segi apapun itu ya, maksudnya siap. Apa yang kita sarankan, apa yang kita bicarakan sama dia, apa yang dewe omongin karo DE, itu ternyata didengerin. Nah itu kayak sebuah pengakuan bahwa saya itu memang ada, itu ya yang kamu maksud tuh. Iya, begitu. Ya contoh-contoh kecil aja sih, kayak yang saya omongin tadi gitu. Yang ngono kuwi Pak, laki-laki itu seperti itu, cenderung kayak gini. Misalnya ya, laki-laki marah ya kan? Semarah-marahnya laki-laki gitu. Kalau perempuan itu sudah meminta maaf ya, akhirnya nanti ya udahlah aku yang salah kan, kayak gitu nanti akhirnya. Iya nggak sih? Kalau dia bisa menundukkan egonya gitu loh, kalau dia bisa menundukkan egonya, ya, maaf mas, nggak sengaja kayak gini kayak gitu, kayak gini kayak aku nggak sengaja, bener, maaf. Udah ada kata maaf itu, laki-laki tuh cenderung kayak ya wes lah gitu kan. Nah, lain halnya kalau perempuan itu udah melakukan kesalahan tapi ngeyel gitu, itu malah semakin menjadi gitu. Marahnya itu kan semakin menjadi gitu. Lemah sekali ya. Iya lemahnya ini lemah Pak, jujur aja lemah sekali. Jadi kalau ada yang beranggapan iyalah laki-laki itu pakai logika, perempuan pakai perasaan, ya jangan cuman stop sampai di situ, tapi telusuri lagi bahwa perasaan laki-laki itu bisa mengalahkan 99%-nya perasaan perempuan loh gitu. Dalam hal seperti ini loh maksudnya. Iya nggak sih? Setuju nggak kira-kira? Setuju. Iya. Terus laki-laki cenderung tidak menangis. Iya, di depan orang rame nggak menangis gitu. Tapi yang sendirian dia akan menangis gitu. Nangisnya tuh di hati dulu Pak gitu. Nah kalau perempuan kan ekspresif kan gitu. Iya. Mengekspresikan gitu. Kelemahan laki-laki itu seperti itu. Dan ada lagi ketika melihat wanita menangis, sadar tidak sadar kita lemah di situ, walaupun kita berusaha untuk menguatkan dan sebagainya.
pada dasarnya kita juga lemah di situ. Sudah melihat dia menangis itu, aduh, salah ini aku, kan gitu ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Duh, salah ini aku. Walaupun kita tetap bersikeras untuk bilang, kamu sih anu gitu kan. Iya. Padahal di dalam hatinya tetap di dalam hatinya, waduh, salah aku itu. Laki-laki seperti itu, Pak. Iya, memang bener katamu. Ya kayak katamu pas di awal tadi kan, walaupun kadang-kadang perempuan itu sebenarnya yang salah pertama, karena setelah kita marahi kan, kita marah-marah pertama tuh, setelah kita marahin, akhirnya dia nangis. Dengan melihat perempuan itu menangis, akan timbul apa ya perasaan? Aduh, jahat sekali aku bikin perempuan ini, aku sayang loh sama perempuan ini, tapi kok tak kawin nangis. Jadi akhirnya itulah waktu dimana kadang-kadang ego kita sebagai laki-laki turun. Itu secara alamiah. Secara alamiah. Gitu. Jadi ya banyak hal lagi sih sebenarnya, kalau mau di kupas habis juga masih banyak hal lagi. Tapi jujur itu sih salah satu hal yang membuat benar-benar kayak baper tuh kayak gitu loh. Sikapnya yang menggemaskan gitu kan. Ya. Itu luar biasa. Iya, memang dalam diri tiap laki-laki ada apa ya? Kayak ruang sentimen khusus gitu, itu buat perasaan gitu. Jadi cuma perempuan-perempuan tertentu doang yang bisa menyentuh itu sampai ke titik itu. Nah, kalau sudah tersentuh ya sudah, luluhlah kita. Ya, jadi jangan salah loh, bapernya laki-laki itu lebih, menurutku malah lebih gila dibandingkan bapernya perempuan. Kalau dia benar-benar baper gitu itu lebih gila gitu. Dan ketika dia mengekspresikan itu, kadang dia itu bisa lepas kontrol sampean gitu. Saking bapernya tadi gitu, bisa lepas kontrol. Ibarat kayak udah baper sama satu cewek gitu Pak ya, ceweknya ada yang deketin gitu, rasanya itu kayak mau nerekam Pak gitu, kayak singa mau nerekam mangsanya gitu. Kurang ajar gitu kan. Ya, gitu Pak, bajingan gitu. Sebenarnya kalau untuk perempuan itu, untuk kalau dia ingin menaklukkan laki-laki itu gampang Mas. Berarti sebenarnya gampang. Cobalah untuk menyentuh sisi sentimen yang ada dalam hatinya itu. Memang agak dalam yo, ada di ruang paling dalam hatinya mungkin ya. Iya. Di dalam banget. Tapi kalau kamu sudah berhasil menyentuh sisi sentimen itu, yakinlah pasti kamu akan diperjuangkan sebetulnya. Pasti. Ya, pasti kamu akan diperjuangkan habis-habisan, mati-matian gitu loh. Salah satu hal contoh kecilnya itu adalah menurunkan ego Pak. Udah itu aja. Dia bisa menurunkan egonya, itu sudah membuat kita itu jatuh hati gitu. Dan seterusnya ya masih banyak lagi sih, karena kita sebagai manusia itu kita berubah Pak. Setiap harinya kita berubah, pasti itu. Pasti kita tuh berubah setiap harinya, mempunyai pikiran-pikiran baru, mempunyai alasan-alasan baru, pasti. Cuman salah satu hal mendasar itu adalah turunkan egomu gitu. Kalau kamu sudah bisa menurunkan egomu, ya insya Allah, menurutku sih pria mana sih yang nggak mau dihargai, dihormati gitu. Tapi kalau dari sisi ego bukannya harusnya lebih dominan laki-laki? Maksudnya sisi ego itu lebih dominan laki-laki atau perempuan sih menurutmu? Sebenarnya kalau ego itu sebenarnya laki-laki banget lah Pak. Ego itu gengsi. Iya, gengsi. Bukan egois ya Pak ya, gengsi Pak ya. Iya. Gengsi itu laki-laki banget gitu. Jadi ya untuk mempertahankan gengsi itu tuh sangat luar biasa laki-laki.
Ya tolong beri ego kami makan gitu ya. Iya, begitu. Maksudnya begitu, Pak. Kalau kamu bisa ngasih makan ego itu, ya luluh lantak. Luluh lantak. Mantap, bener. Yakinlah kamu akan diperjuangkan. Diperjuangkan. Laki-laki itu seperti itu. Jadi jangan pernah bilang bahwa semua laki-laki itu sama. Wah, enggak. Jahat, bajingan itu jangan, enggak gitu. Enggak semua laki-laki seperti itu. Kamu aja yang kurang bersabar akan hal itu, menghadapi cueknya, ya kan? Menghadapi sisi egonya yang luar biasa gitu. Tenang aja kok, kita laki-laki itu penau. Kamu kasih satu sayang, laki-laki itu akan memberikan 1000 sayang buat kamu. Ya kan, Pak? Bener begitu kan? Iya. Tapi sekali kamu mengucapkan kata-kata tidak peduli, kita juga akan mengucapkan 1000 kata tidak peduli denganmu, kan begitu? Ya. Bukan begitu, Bapak? Harusnya seperti itu lagi. Iya. Laki-laki itu seperti itu. Artinya kalau maksudnya kalau dihubungin lagi ke yang tadi ya. Ya. Artinya kalau perempuan mencoba berpaling dari satu laki-laki ke laki-laki lain dengan mengatasnamakan bahwa cowok ini egonya gede banget. Berarti itu sesuatu yang salah ya? Enggak salah. Itu tidak salah. Tidak. Maaf. Kita tidak bisa mengatakan itu salah atau benar gitu. Tapi kembali lagi, ya itu tidak salah. Tidak salah. Karena masing-masing orang itu punya pilihan masing-masing. Ya. Pak. Jadi untuk bertahan atau tidak bertahan itu ya tergantung dari kondisi itu gitu loh. Kalau memang menurut dia aku udah nggak mampu, mungkin masih ada perempuan lain yang lebih mampu, kan bisa gitu loh. Kan kadar orang untuk mampu itu kan beda-beda gitu. Mungkin dia memutuskan untuk berpaling karena dia tidak tahan melawan ego sampai taraf tertentu ya. Karena kalau dia untuk mencoba untuk menghindari ego dari seorang laki-laki, ya. Selama dia masih mencoba untuk menjalin hubungan asmara dengan laki-laki juga, ego itu pasti akan dia temui kan? Iya, tapi kan kembali lagi bahwa kemampuannya itu beda-beda, dan laki-laki juga mempunyai ego itu besar. Tapi kan besarnya seperti apa dulu? Besarmu dengan besarmu, besarku dengan besarmu kan beda. Ya. Nah, sama dengan perempuan itu tadi. Mampunya dia bertahan dengan wanita lain, mampunya wanita lain bertahan, itu kan beda juga kan, kayak gitu Pak. Itu logikanya seperti itu. Menurut saya logikanya seperti itu. Oh iya, ngerti. Maksudnya kan maksudnya begitu. Jadi tidak ada salahnya gitu. Apalagi dengan taraf yang marak banget kan, mau pacaran gitu. Ada salahnya gitu kalau laki-laki ini egonya terlalu gede, aku nggak kuat, coba yang dialah gimana ya, masalah untuk hal itu tidak masalah gitu. Tapi ketika kamu sudah memutuskan untuk menikah dan setelah menikah kamu menyesal, nah itu kesalahan namanya. Emang sih tidak efektif ya Pak. Menurut saya bukan sok suci. Menurut saya memang pacaran itu tidak efektif. Sampai sini gimana? Setuju atau tidak? Dalam hal melihat pasangan? Nggak efektif. Ya maksudnya nggak efektif dalam hal untuk melihat pasangan. Iya, nggak efektif. Karena apapun itu, kalau sedang pacaran itu ada sisi-sisi yang pasti ditutupi. Nah, bener nggak? Iya.
sifat asli itu akan muncul setelah nanti benar-benar jadi gitu loh. Ya, Akan ditemui lagi, ditemui lagi. Makanya kan kita sama perempuan itu kan menikah itu bukan akhir kita mengenal seseorang, pasangan kita gitu, tapi itu awal untuk mengenal pasangan kita gitu. Nah disitulah mengapa saya bilang tidak efektif gitu. Sebenarnya itu tidak efektif. Kamu menikah dengan siapa saja, kalau memang dalam dirimu itu baik gitu, dan kamu bisa melihat dia juga baik, ya udah, coba jalani, nanti akan ketemu kok. iya, ya bisa kita sepakati hal itu. Tapi ya kita mungkin setuju lah kalau memang pada akhirnya pacaran tidak terlalu efektif untuk mengenal pasangan, karena sedekat-dekatnya pacaran pasti ada sisi-sisi yang dicoba untuk ditutupi gitu kan. Tapi yang perlu diingat juga, yang namanya nikah juga bukan judi gitu. Iya. Jadi harus tetap cari tahu dulu lah. Tetap dicari tahu. Pertama itu yang harus kita cari tahu apa? Ya dengan lingkungannya, temannya. Itu aja dulu, lingkungannya, temannya, orang tuanya, keluarganya seperti apa. Itu menurut saya itu lebih efektif ketimbang menjalani pacaran bertahun-tahun gitu loh, Pak. Dan pada akhirnya putus cuma gara-gara aku udah nggak kuat nahan egomu. Ya makanya ada episode ini Pak, di podcast ini. Ya. Biar perempuan-perempuan itu tahu bahwa dengan siapapun dia menikah, dengan laki-laki manapun itu, pada akhirnya dia akan menemukan sifat-sifat laki-laki itu pasti akan ketemu. Iya, sifat-sifat umumnya laki-laki yang egonya tinggi gitu loh, pasti akan menemui hal itu gitu loh. Dan kalau memang berbicara itu ya, itu kan berarti kan sifat bawaan, Pak. Aku ngerasa ada satu sifat, mungkin kita nggak sepakat, cuman menurutku atau lebih tepatnya mungkin nggak tahu kita sepakat atau enggak ya, cuman kalau menurutku salah satu sifat bawaan laki-laki di dunia ini itu suka bohong, Pak. suka bohong. Kita sepakat nggak sih sama hal itu? Berat juga kalau untuk ngomong ini. Sebentar. Coba saya jelaskan ya. Maksudnya bohong itu kan cakupannya luas banget ya. Nggak harus luas. Iya, nggak harus ini. Kayak sesimpel kita suka ingkar janji, itu adalah salah satu bentuk kebohongan loh. Betul lah. Nah, aku merasa, yakinlah kamu wahai perempuan, dengan siapapun kamu menikah, percaya karo aku, laki-laki itu akan sering ingkar janji. Itu kalau menurutku. Apakah kita sepakat ya? Kita stop dulu sampai situ ya. Apakah kita sepakat atau enggak dengan hal itu? Iya, benar. Oh, kita sepakat ya berarti ya. Iya, aku sepakat. Menurutku tuh kadang-kadang sebagai laki-laki sebetulnya kita tuh tahu loh bahwa berbohong terus ingkar janji adalah sesuatu perilaku yang buruk. Cuman tanpa kita sadari, yang menyebabkan kita sering ingkar janji itu justru perempuan sendiri, Pak. Kalau menurutku. Contohnya Karena apa ya? Mungkin karena kita punya kita tuh sadar bahwa kita tuh harus membahagiakan perempuan gitu ya. Itu satu. Tapi kadang perempuan itu suka menempatkan kita pada situasi yang membuat kita harus mengiyakan apa yang dia mau. Ngerti gak? ya. Mulai masuk.
Contoh kecilnya seperti ini. Ini contoh kecil ya, Hmm. yang ya umum banget. Hmm. Mas, berat badanku kayaknya naik. Enggak, Hmm. itu contoh kecil Iya. lucu ya. Kayaknya berat badanmu Nah. naik. Enggak kok, siapa kamu tetap cantik Hmm. kayak gitu ya. Hmm. Padahal Ya, iya. Itu kan karena padahal karakter kita, Pak. Karakter kita, maksudnya kita tuh ingin membahagiakan dia. Di satu sisi kita tuh sadar bahwa berbohong itu adalah perbuatan yang salah, dan kita menyadari bahwa dengan kebohongan, dengan dusta itu menjadikan hubungan jadi nggak sehat. Tapi kadang-kadang karena saking ingin membahagiakan perempuan, terus perempuan itu menempatkan kita pada situasi tertentu yang mengharuskan kita berbohong, ya itu tadi. Ya bayangkan aja, berat badanku naik nggak sih? Dan kita kalau kita ngomong naik nanti heboh gitu kan. sedangkan kita tahu seluruh perempuan di dunia ini punya problem sama yang namanya berat badan. Iya. Kan kita nggak mungkin itu ngomong jujur gitu. Benar, Pasti bohong. benar sekali. Dan makanya itulah, percayalah, dengan siapapun kalian dekat, dengan siapapun kalian menikah, yakinlah pasangan kalian yang laki-laki itu pasti bohongin kalian. Tapi sih menurutku ada sesuatu hal yang harus dikelirkan, bahwa ini kebohongan yang maksudnya bukan kebohongan untuk berselingkuh atau apapun itu kan ya. Itu nanti dulu lah kita bahas lain kali. Tapi kebohongan di sini itu kan kayak kebohongan sehari-hari seperti itu kan maksudnya. Ya kan? Demi untuk membahagiakan, ya kan? Ya kayak contohnya gombal itu kan laki-laki Iya. ya Pak. Nah itu kan sesuatu hal hiperbola kan. Nah gitu, ada sesuatu hal yang konyol, membohongi untuk menyenangkan hati wanita. Ya itu kayak contoh-contoh kecil yang seperti itu. Sesimpel ketika perempuan itu ngambek, orang yang kita sayang, orang wanita yang pengen kita jaga itu ngambek, terus pas lagi adep-adepan tuh Pak, terus dia bilang besok jemput aku atau besok kita keluar bareng, nah gitu kan. Sebenarnya kita malas, tapi karena kita tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk membuat dia bahagia, akhirnya kita iakan. Dia menempatkan kita pada situasi yang sebenarnya kita nggak mau, tapi perempuan itu memaksa kita untuk membuat sebuah janji. Dan pada hari hanya, karena kita sebenarnya nggak niat untuk membuat janji itu, karena bukan aku tuh ngajak jalan kowe, maksudnya ngejak metu kowe, mergo aku pengen utuh berkombok kongkon gitu. Harusnya kan idealnya seperti itu. Karena dia ditempatkan pada situasi yang membuat dia harus membuat janji, ya akhirnya pas hari H, alah, aku kan futsalan ngono kuwi. Ngono kuwi lah, dengan alasan yang macam-macam, ya itu pasti. Ya, itu sifat laki-laki yang seperti itu. Tapi yang aku bingungin satu hal, Pak. Ya. Sebetulnya ya, aku tahu banget yang namanya perempuan kalau dibohongi itu dia tuh tahu loh sebenarnya. Tahu. Ya nggak tahu kenapa yo. Yang namanya perempuan itu memang sebenarnya tuh dia tuh tahu kalau lagi dibohongi. Tapi kok percaya gitu. Ya itu tadi Pak, karena rumusnya itu adalah 99% memakai perasaan kan gitu. Dengan dalih itu gitu. Tanpa berlogika gitu. Dan kita kan banyak berlogika kan gitu. Ya kayak sesuatu hal yang iya ada benarnya sih, ada benarnya.
laki-laki memakai logika dan perempuan memakai perasaan itu ada benarnya. Seperti contoh kita menghadapi kita memakai kendaraan, Pak. Pada umumnya ya, kita memakai kendaraan motor ya kan, set motor das pecah ban. Iya. Kan? Pikiran kita sebagai laki-laki pasti kita langsung mikir tambal ban yang di ngono kan. Tapi kalau wanita tidak seperti itu. Wanita tuh akan cenderung berpikir dulu, memakai perasaannya. Ini tadi kena apa? Kok bisa bocor? Kok bisa pecah banyak? Di mana kenanya? Kan seperti itu, lama kok. Lama dia. Pakai perasaan dulu, lama gitu. Nah, kalau kita nggak langsung jebret des, ya kan? Langsung tambal ban di mana ini kan gitu. Kalau perempuan tidak. Nah, seperti itu. Ya itu dalih itu 99% perasaan, dalih itu yang digunakan gitu loh untuk membuat ya wis lah aku percaya kok, sepenting aku seneng kan gitu. Kan perasaan seneng. Ya kan? Aku lagi putsalan padahal tua gitu kan. Mungkin si perempuan itu tahu bahwa dia mintanya temennya, si anu putsalan. Enggak kok. Tapi dia mau marah udah nggak bisa, udah serapopo lah. Mana gue kan gitu akhirnya perasaan lagi serapopo lah, mau dia nemenin aku kan gitu. Tadi dia nemenin aku kok, nggak apa-apa lah. Gitu. Memang ya. Yang jadi masalah tuh biasanya gini, Pak. Yang namanya perempuan itu kan selalu ingin dimengerti. Dan itu memang bagus, maksudnya itu ya perempuan sekali. Kita paham banget dengan hal itu. Itu memang kebutuhan mereka untuk selalu dipahami. Cuman kadang-kadang perempuan itu cara dia memperlakukan laki-lakinya ataupun pasangannya itu sama dengan cara dia ingin diperlakukan oleh laki-lakinya. Nah itu. Jadi kan kebutuhan laki-laki sama perempuan kita beda. Ya. Tapi karena perempuan itu ngerasa, kalau aku tuh pengennya gini. Nah, jadi menurut dia tuh sering pakai keinginannya dia itu ditaruh ke laki-laki gitu. Jadi karena aku tuh pengen diperlakukan kayak gini loh. Jadi akhirnya dia memperlakukan laki-lakinya dia juga seperti yang dia inginkan dari pasangannya. Nah itu padahal sesuatu yang keliru. Kadang kita nggak butuh itu. Iya emang kayak gitu. Makanya lagi-lagi harus banyak-banyak sinau. Iya. Ya sama-sama belajar. Sama-sama belajar gitu. Saling menghargai gitu, untuk saling mengerti gitu. Bukan hanya dalam artian kata di sini wanita ingin dimengerti terus laki-laki enggak gitu. Itulah tahu aku juga. Perempuan itu ingin dimengerti, tapi dengan sikapnya gitu. Dengan sikapnya yang harus mengerti di saat aku harus gimana sih caranya aku memberi nasihat kepada laki-laki kan kayak gitu. Cara memberi nasihat kepada laki-laki itu untuk nggak langsung ngomong kamu tuh harus gini nggak gitu bisa, laki-laki nggak bisa digituin. Yakinlah ditolak. Yakin pasti dia langsung menolak hal itu. Mau gitu, aku nggak mau, pasti kayak gitu lagi. Tapi kalau dia menasehati dengan pertanyaan ya, contohnya, Mas menurut kamu tuh kalau si Anu kayak gini tuh menurut tuh baik nggak? Itu sebenarnya dia ingin menasehati. Wanita itu ingin menasehati tapi dengan bentuk pertanyaan gitu loh. Di situ tuh laki-laki akan sadar kok, oh iya aku orangnya juga ya, ternyata nggak aktif kan gitu. Iya. Nah gitu loh. Cara menasehati laki-laki itu dengan bertanya. Kalau dengan langsung ungkapan, wah jelas menolak, nggak mau. Egonya kan lambung. Iya, pemimpin punya ego yang sangat tinggi. Dia merasa bahwa saya ini pemimpin, nggak bisa diginiin kan gitu.
Menurut saya seperti itu, Pak. Nah, itu yang membuat menurut aku suatu sikap yang menurut aku juga membuat baper sih, Pak. Ketika ada perempuan bisa seperti itu. Jadi dia menasihati kita dengan pertanyaan. Menurut kamu tuh kalau kayak gini, kayak gitu, anu ini, anu ngono, itu salah atau benar sih, Mas? Itu menurutmu baik apa buruk sih, Mas? Jadi gitu kan malah justru membuat kita tertusuk gitu. Wah, iya, ternyata itu nggak baik ya, kan gitu. Enggak ya. Jadi gitu. Untuk langsung berlanjut ke dari situ kita berlanjut ke loh, terus apa sih alasannya kok laki-laki itu bisa nggak pede untuk deketin wanita gitu. Nah menurut saya sepengetahuan saya, kenapa seperti itu? Karena satu hal yang membuat laki-laki nggak pede itu adalah satu hal, dia itu tidak tahu apa yang harus diperlihatkan, yang harus dipertunjukkan kepada si perempuan gitu. Aku suka kali ini. Iya, dia nggak tahu gitu loh. Iya. Dia tuh nggak tahu skill apa yang dia punya. Dia nggak tahu value apa yang akan dia bawa. Nah itu, itu bahasa simpelnya tuh apa ya? Nggak pede, Pak. Nah iya, itu nggak pede. Apa penyebab nggak pede itu, ya kan? Ya itu tadi. Kenapa penyebab nggak pede tadi itu? Karena dia tidak mengerti apa yang harus diperlihatkan, apa yang harus ditunjukkan, kan gitu. Aku tuh punya apa, kan gitu lah. Ya. Bahasan. Gitu. Harta aku nggak punya. Ganteng ya ora. Ya kan? Iya. Banyak kan orang seperti itu kan? Iya. Ya jelas lah si A ganteng, walaupun duitnya pas-pasan, tapi dia ganteng kan itu. Ya jelas lah si itu lebih duit gitu. Tanpa mereka sadari bahwa dia tuh punya hal yang bisa ditunjukkan, yaitu apa? Ketulusan. Gitu. Ketulusan, dia punya hati yang tulus. Ya. Itu sudah cukup untuk, ya maksudnya nggak mau makani loh Pak, ini bukan untuk berbicara kayak tangan loh. Kalau tangan di ketulusan hati nggak bikin kenyang kan. Untuk level awal untuk mendekati seorang wanita itu kita harus punya ketulusan. Iya toh, ya tulus aja dulu gitu, membantu dengan tulus gitu. Tunjukkan ketulusan itu yang harus dibangun, itu adalah ketulusan sebelum memamerkan harta, ya kan, fisik dan sebagainya. Itu adalah ketulusan dulu. Wanita tuh akan luluh ketika kamu tulus gitu. Sederhananya tuh gini, Pak. Yakinlah bahwa setiap perempuan itu tuh selalu ingin dilindungi, diayomi, dididik, dipedulikan, dan apapun itulah bahasa yang seperti itu. Bayangin gue jadi perempuan, kamu jadi perempuan, terus ketemu laki-laki yang nggak pede, apa ya? Dia nggak punya sisi yang bisa ditonjolkan. Ora pede, minderan. Ya ampun, mosok sih aku iso jatuh cinta sama laki-laki yang kayak gini, kan nggak mungkin toh. Iya. Kalau dia pede, kalau dia pede jelas, wah ini dia bisa didik saya, bisa mengayomi saya, bisa ngelindungin saya. Kalau dia dari awal sudah nggak pede, ya lah. Bawa dirinya aja susah, apalagi bawa perempuan, orang lain. Bawa orang lain, kadang-kadang gitu. Bener, saya setuju dengan hal itu. Karena ya balik ke situ lagi, sebelum ke materi ya kan, sebelum ke fisik, sebelum ke terah keluarga, sebelum ke pendidikan, gitu kan. Sebelum ke situ cobalah itu dulu gitu loh. Tunjukkan bahwa walaupun kamu tidak kaya, walaupun kamu pendidikannya rendah, walaupun apapun itu, kamu nggak ganteng,
Tapi kalau kamu punya sifat yang benar-benar bisa menjaga, ya, bisa ngayomi, Mm-mm. kamu memberikan ketulusan hatimu, otomatis lah kamu mendekati suatu wanita yang benar-benar cocok loh maksudnya. Iya. Ya cuma muluk-muluk juga rek, muluk-muluk ya mandang-mandang gitu loh, maksudnya mandang juga. Otomatis nanti kalau kamu tuh benar-benar wah ini nih kayaknya wanita yang benar-benar bisa terima aku akan tunjukkan ini ketulusanku, aku bisa ngayomin dia, aku bisa ngelindungi dia, otomatis lah dia bisa jatuh cinta sama kamu kan gitu pak. Bener. Makanya aku suka sebel sama ini ya, laki-laki kan banyak banget ya yang minder gitu. Maksudnya dari awal dia bilang, aduh kayaknya nggak mungkin deh kalau sama yang itu. Dia seleranya tinggi banget, nah. Wah dia pendidikannya tinggi banget, nah. Atau wah dia terlalu cantik gitu, maame larang, nah. Biasanya kan bahasa wong Jawa, maame larang. Itu karena kamu nggak punya sesuatu yang ditonjolkan aja, wes elek, ora suke, yo ora pinter. Maksudnya nek kue kalah suke ataupun kalah secara fisik, harusnya kamu punya sesuatu yang bisa kamu tonjolkan. Iya. Simpelnya tuh gini, yang namanya fisik, ganteng, terus kaya, itu tuh cuman menang di awal loh pak, sebetulnya. Cuman awal. Cuman awal. Yang menentukan berhasil atau enggaknya itu sifat yang dia bawa. Misalkan aku karo kowe deketin satu perempuan, kowe menang sugih, kowe menang ganteng, gitu kan? Jelas. Menang ganteng. Karena kamu punya itu, kamu sudah menang satu langkah. Harus kita akui itu. Ya siapapun pasti lebih menang kalau dia sudah kaya dan lebih ganteng, jelas dia sudah menang satu langkah. Tapi kan ada kemungkinan perempuan itu nggak suka. Sopo ngerti kowe duwe sifat yang ternyata perempuan itu nggak suka. Benar. Nah gitu. Nah saya datang dengan muka pas-pasan, dengan ekonomi yang biasa-biasa aja, tapi saya punya apa ya, isi kepala saya ada, diajak ngobrol nyambung, selera humornya cocok, bisa bikin ketawa. Nah itu saya, karena saya punya itu, bisa jadi malah saya yang dapet. Iya. Percuma raimu koyo opa-opa Korea atau mukamu seganteng David Beckham tapi selera humormu rendah atau cara ngobrolmu nggak asik, kan sama aja bohong toh. Gue kurang menang awal baru gue mau itu layu kabeh soku. Jadi setuju. Ganteng kaya itu cuman start awalnya aja, dia menang atau kalah. Yang menentukan berikutnya adalah kepribadian dan karakter laki-laki itu. Benar. Aku suka seperti itu. Karena aku pernah juga kok menemukan wanita yang bilang, enggak, aku tuh enggak perlu kaya amat kok. Enggak perlu ganteng amat kok. Yang penting bisa gawe nyaman gitu. Iya. Yang penting bisa gawe nyaman gitu. Kenyamanan gitu yang dicari. Ngono kan gitu. Banyak kan kayak seperti itu. Walaupun yang aku nggak tahu sih aslinya orang itu seperti apa, aku nggak tahu, cuma ada yang seperti itu. Maksudnya aku nggak perlu sugih banget, kaya banget, nggak perlu aku itu, nggak perlu juga ganteng banget, nggak perlu. Yang penting kenyamanan, ngobrol asik kan gitu, enak sih. Ada yang seperti itu. Bener sih, aku setuju. Start awal itu memang mungkin ganteng sugih mungkin ya start awal gitu. Tapi langkah berikutnya itu kan yang harus dijaga itu adalah attitude kan gitu. Attitude, karakter itu yang paling penting. Ya memang kalau yang sudah paling menyakitkan itu ya kalau saingan sama laki-laki sudah kaya, sudah ganteng, karakternya bagus, selera humornya bagus, isi kepalanya ada, ya sudah selesai. Kamu cari yang lain. Iya pak, kamu cari yang lain. Izin pak. Makanya itu, jadi menurutku ya sekarang bagi mas-mas ya, teman-teman, mas-mas yang sedang berjuang, ayo
tingkatkan kepedean, kamu harus pede. Ojo kepedean juga rek, maksudnya ya gue mau lah pede gitu. Kadang-kadang kalau terlalu Paling pede orang- jadi norak juga sih. Iya gitu maksudnya, walaupun kamu nggak kaya, kamu nggak ganteng, kamu pinter gitu. Iya, bener. Ya berprestasi kan gitu. Aha. Kamu bisa ada hal yang bisa dibanggakan kan, Iya. gitu lah ya. Nah itu kamu gali, itu kamu cari apa yang bisa, apa yang karakter apa yang wah ini aku banget ini gitu. Aku banget, aku nek gombal jago, ya wes Iya. gombalan Iya, gunakan. Itu senjatamu ya maksimalkan di situ. kan gitu loh, bener. Bawa amunisimu gitu, buat menyerang. Iya, bener nggak? Iyalah. Gitu. Aku setuju hal itu. Jadi ya itu tadi pesannya kayak gitu. Jadi buat mas-mas jangan ragu, jangan takut untuk nanti ditolak inilah apalah. Itu tolak urusan nomor 100. Nah, Yang penting usaha dulu gitu. Kamu kerja ya kan. Ini istilahnya kamu cari kerja gitu. Ngelamar sana sini gitu kan. Emang kamu mikir ditolak dulu? Enggak toh. Kamu mikir lamar dulu, nanti ditolak belakangan. Yang penting lamar dulu kan gitu. iya. Ya sama deketin wanita. Gitu. Analoginya seperti itu bener Pak. Setuju ya, semoga ini ada yang mendengar. Semoga ini ada yang mendengar. Kita tuh bukan di sini tuh bukan sebagai siapa-siapa. Kita tuh di sini sebagai dua orang laki-laki yang gak jelas juga. Iya. Mas-mas biasa. Mas-mas biasa yang cuma pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Nah, ya siapa tahu kan ada yang dengar terus pengen ikut ngobrol juga. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ngobrol juga gitu, ikut sharing kan gitu loh. Tujuannya kan seperti itu ya Pak. Iya. Apapun itu kita bicarakan. Semoga kedepannya kita juga bisa mempunyai isi pembicaraan yang lebih baik lagi dari ini kan gitu. Bener Pak? Oh iya. Iyalah. Paling orang kan ngono Mas. Nanti kalau ada laki-laki yang bilang perempuan gampang gitu ya, yang penting sukses dulu nanti perempuan juga datang gitu ya. Ada benernya tapi kurang tepat gitu ya. Ada benernya tapi kurang tepat ya. Cuma bener. Kamu ngumpulin uang 10 tahun udah kaya tapi cara ngobrolmu bikin ilfil ya, siapa juga yang mau deket dan gitu. Iya. Ini bukan berarti aku bilang bahwa kita adalah cara ngobrol kita asik, enggak. Maksudnya kan asik tiap orang beda-beda. Beda. Coba temukan itu, coba cari yang satu frekuensi gitu. Iya. Ya, moga-moga bisa lebih asik ya Pak. Iya. Obrolan dini hari kita. Jadi ya seperti itulah Pak. Jadi satu kesimpulan malam ini adalah, ngerti nggak? Coba disimpulkan Pak. Jadi satu kesimpulan malam ini adalah untuk kaum laki-laki, didiklah titikmu agar bisa digunakan di waktu dan kondisi yang tepat.